Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Nah, aktivitas pagi hari ini kami pengen bersih-bersih halaman depan. Jadi ini kami mau buat kebun kecil. Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman semua like dan subscribe ya, bantu support video saya ini. Nah, sekarang ini baru beberapa hari kami tinggal di sini dan nampak halaman depan tuh ya lumayan berantakan sekali karena belum ada yang mengurus. Sebelumnya sih ada pengurus, ada penjaga, cuma sudah tidak bekerja di sini lagi selama hampir sebulan. Jadi sekarang tugas kami lah yang membersihkan halaman depan berikut kebun kami di belakang. Nah, di depan ini kami tanam tanaman untuk bisa untuk kebutuhan sehari-hari ya. Contohnya cabai, ada terong, ada mangga, ada daun bawang, terus ada kelapa itu yang di depan yang mini. Jadi pohon kelapanya mini, cuma berbuah sih. Dan selain itu juga ada buah markisa, cuma masih belum pada matang, masih pada hijau-hijau ya. Dan selain itu juga ada umbi-umbian. Ada singkong, ada ubi, dan ada bawang. Cuma nggak kelihatan sih ya. Nah, ini kami baru nanam bibit-bibitnya aja, tapi masih bingung mau tanam di mana karena space-nya juga belum ada. Jadi kami masih nyari-nyari tempat untuk menanam bibit-bibit yang masih berserakan di situ. Bagusnya nanam apa aja ya selain tanaman yang tadi saya sebutkan, karena menurut saya sih masih spesial, masih banyak untuk menanam tanaman yang mungkin yang dibutuhkan untuk hidup istilahnya kebutuhan sehari-hari, atau bunga-bunga yang saya sendiri belum tahu sebenarnya tanaman-tanaman yang bagus tuh apa aja, karena kami berdua tuh masih awam yang namanya sama tanaman-tanaman. Jadi kami masih belajar sih gimana cara menanam, dari mulai tanaman hias sampai mungkin ada tanaman apotik itu mungkin ya, dan itu kami belum tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya saran tumbuhan apa aja yang bagusnya ditanam untuk mungkin untuk kami gunakan entah itu sebagai obat atau untuk tanaman hias, boleh kalian komen di bawah berikut ini. Terserah apa aja kalian yang ide kalian untuk tanaman-tanaman apa maksudnya. Maaf ribet. Dan ini tampak halaman samping rumah. Dan ini kami tanam dengan macam-macam sih, ada tebu, ada jambu, ada buah naga, tapi itu buah naganya belum berbuah sepertinya. Dan ada nanas, tapi nanas di sini bukan nanas untuk selain yang untuk nastar atau nanas yang buat dimakan mentah-mentah, tapi ini nanas untuk sayur. Konon sih katanya ini nanas sayur, jadi buat untuk dibuat sayur juga. Dan ini kalau mau membersihkan rumput-rumput yang kecil-kecil ini nggak bisa dengan sapu lidi, karena yang namanya rumput kecil itu nggak akan terangkat. Jadi harus menggunakan alat yang seperti yang saya pegang ini, tapi nggak tahu namanya apa. Dan ini sangat berfungsi untuk membersihkan rumput-rumput. Gampang ternyata ya bercocok tanam, mengurus kebun halaman, apalagi bagi orang yang masih awam terhadap tanaman, tumbuh-tumbuhan, berkebun. Itu akan memakan waktu untuk belajar, bahkan membersihkannya pun enggak cukup sehari 2 hari. Ini harus rutin kami lakukan setiap hari, karena untuk menghasilkan tanaman halaman yang indah dan asri itu butuh yang namanya waktu dan pikiran juga tentunya ya.
Shopee. Jadi kita mau Shopee haul dulu ya. Ini saya belanja di, nanti tokonya saya cantumkan di box description ya, beserta dengan harga-harganya. Nah ini saya beli untuk peralatan dapur karena di rumah ini dapurnya tuh masih sedikit barang-barangnya. Jadi saya beli rak kecil, rak mini untuk menaruh botol-botol atau bumbu-bumbu, dan juga tempat untuk sendok. Dan itu 3 itu toples, bisa untuk gula, kopi, garam, atau bisa juga untuk kaldu. Jadi ini hasil setelah saya pasang, lumayan manis ya. Ini tempat sendoknya warnanya putih sama dengan rak mininya. Rak mini tuh berfungsi untuk ya bisa untuk gula, teh, kopi, dan juga di sisi kiri kanan tuh ada cantolannya 2. Itu pun bisa buat peralatan dapur atau bisa untuk serbet. Nah, ini manis sekali ya. Ada yang mau samaan dengan saya? Silahkan nanti cek di box description-nya ya. Nah ini warnanya sangat Soviet pink dan transparan. Begitu juga dengan rak dan tempat sendoknya putih. Saya sengaja milih warna putih, ada warna coklat, krem, tapi kayaknya lebih serasi warna putih ya, lebih cerah. Nah, sekarang ini waktu udah menunjukkan jam, sepertinya udah siang, sangat siang. Kita mau cek durian yang pada jatuh. Jadi kami di sini punya beberapa pohon durian yang kebetulan bulan ini tuh sedang banyak ya, atau sedang musimnya. Jadi pohon kami ini ya mungkin nggak kelihatan kalau di kamera, tapi kalau di atas tuh sangat banyak sekali. Jadi kami tuh sebenarnya tidak harus manjat ke atas ngambilin, tapi cukup nunggu mereka berjatuhan. Jadi dari pagi sampai malam tuh pasti ada aja durian yang jatuh, bahkan menimpa atap rumah. Nah ini pohon durian yang di samping rumah, lumayan banyak banget sih, karena nggak kelihatan kalau dari kamera. Nah ini yang udah kami makan, sampah-sampah durian. Nah ini pohon durian yang di belakang lumayan tinggi juga, jadi kami tinggal menunggu mereka berjatuhan. Mereka jatuh itu antara sudah matang maksudnya, atau ada yang udah dimakan sama tupai. Jadi nggak semua yang jatuh itu karena udah matang, ada yang masih kecil, masih hijau pun mereka jatuh, mungkin karena tupai atau karena angin. Nah ini hasilnya. Setiap pagi siang kami tinggal ngambilin di sekitar rumah alias mungut. Jadi kami tinggal mungut-mungut di belakang rumah atau di sebelah rumah. Jadi ini hasil dari yang kami ambil. Ada yang masih hijau sih sebenarnya, nggak semuanya masih udah mateng. Nah ini lumayan. Dan sebanyak ini apakah kami makan semua? Tentu tidak. Sebagian besar kami ada yang jual, dan mereka datang sendiri. Yang niat beli itu pasti datang ke sini untuk menanyakan durian, dan tentu kami jual, dan kami jual juga per pohon. Jadi ada yang satuan, ada yang borongan. Ya lumayan sih, kalau lagi musim durian kita tinggal jual, bahkan kita makan setiap hari sampai kenyang. Nah ini ditambah lagi, nanti besok pasti ada lagi berjatuhan. Oke, thank you teman-teman, jangan lupa like dan